والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar, para pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pecinta ilmu yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkesempatan dan diberi kesehatan untuk bertemu melalui udara atau melalui media yang mudah-mudahan tidak mengurangi nilai hikmah dan barakahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya mengajak diri saya dan semua kaum muslimin dan muslimat yang sampai suara kami kepadanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, keyakinan dan istiqamah yang telah Allah berikan semakin kokoh dan kuat sehingga kita selamat insyaallah sampai kiamat kiamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, orang-orang saleh, para syuhada dan para siddiqin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga disampaikan kepada keluarganya, para istri, anak-anak serta keturunannya, para sahabat yang setia berjuang berjihad bersamanya dengan segala kemampuan yang Allah berikan, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari berbangkit hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih bersama Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tadribur Rawi Syarh Taqrib An-Nawawi. Semoga Allah melimpahkan ampunan rahmat kepada beliau berdua dan kepada seluruh ulama kita, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih dalam pembahasan An-Naw' Ats-Tsani 'Asyar, yaitu macam yang ke-12 dari macam-macam hadis, yaitu tentang at-tadlis. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, at-tadlis secara bahasa ikhtilatu ad-dawi wal-zulmah atau iltibas. Sedangkan secara istilah ulama membaginya kepada secara global kepada dua bagian, tadlisul isnad wa tadlisu asyuyukh. Tadlis isnad wa tadlis asyuyukh, dan sudah disebutkan macam-macamnya oleh Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih dan imam-imam kita yang lain. Sekarang masuk pada halaman 359 dari juz 1 ini, ditahqiq Syekh Abu Mu'az Tariq Awadallah hafizahullah. Qala al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih, wa qassamahu al-Hakim ila 6 aqsam. Imam Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Al-Bayy' An-Nisaburi Al-Hafiz, wafat 405, dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis membagi at-tadlis itu kepada 6 bagian, atau membagi ahli tadlis itu kepada 6 bagian, yang sebenarnya ke-6-6-nya kembali kepada salah satu dari dua bagian tadi yang dibagi oleh Imam Nussalah, Imam An-Nawawi mengikut Ibnu Salah, yaitu tadlisul isnad wa tadlisu asyuyukh. Qala al-awwal
qaumun lam yumayyizu baina ma sami'uhu wa ma lam yasma'uhu, yaitu satu kaum yang tidak membedakan antara hadis yang dia dengar langsung dengan yang tidak dia dengar langsung. Artinya tadlis di sini dia samakan antara hadis yang dia gunakan atau yang dia dengar langsung dari syekh dengan yang tidak dia dengar langsung dari syekh, disamakan, tidak dibedakannya. Artinya yang penting baginya hadis itu musnad, bersanad, dan tidak dia bedakan mana yang dia dengar langsung dengan mana yang tidak. Artinya dia mendengar dari syekh, tapi hadis ini sebenarnya bukan dari syekh, dari perantara, tapi tetap dia tidak sebutkan perantara itu. Seolah-olah sama antara hadis yang dia dengar langsung dengan yang tidak dia dengar langsung. Ini yang paling sering dan paling banyak. Al-thani, yang kedua, qaumun yudallisun. Ada satu kelompok pula di antara ulama atau muhaddis yang melakukan tadlis, yaitu fa idza waqa'a lahum man yanquru anhum wa yulihhu fi sama'atihim zakarulah. Mereka melakukan tadlis, tapi apabila ada orang yang kritis, yaitu yang Qur'anhum, memeriksa mereka. Artinya setiap riwayatnya dia periksa. Jadi at-tanqir itu daripada makna al-bahth, dan juga maknanya melobangi, membolak-balik, mencari. Makanya dikatakan oleh mereka yunaqqir amma khafiya, yaitu mencari yang tersembunyi. Jadi ada di antara para penuntut ilmu hadis yang mereka sebenarnya juga sudah ulama, dan ketika mendapatkan hadis dari syekhnya dia periksa, ya, seperti yang terjadi dengan Ibnu Khashram dengan Ibnu Uyainah, atau misalnya Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Al-Ataki kalau mendengar hadis dari Qatadah, dia perhatikan itu, dia tanyakan, haddatsaka fulan? Kalau dikatakan iya, kalau tidak dia tidak tulis hadisnya. Jadi fa iza waqa'a lahum man yanquru anhum aw yunaqqiru anhum, apabila bertemu dengan murid yang kritis yang membahas secara teliti, wa yulihhu fi sama'atihim, dan memaksa untuk menyebutkan sama'nya, membedakan mana yang didengar langsung, mana yang tidak didengar, tidak diterimanya dengan hanya kalimat an. Setiap ada lafaz an atau qala fulan atau berbagai jenis tadlis yang sudah disebutkan, bagi tadlisul adhaf, tadlisul qata', tadlis siyaq dan sebagainya. Bila itu digunakan oleh syekh, dia periksa, sami'ta, kamu dengar atau tidak? Haddatsaka fulan, betul tak si fulan yang menyampaikan hadis itu kepadamu secara langsung? Nah, wa yulihhu fi sama'in, dan memaksa syekh untuk menyebutkan sama'nya, zakaru lahu. Saat itu baru dia sebutkan kepada mereka, sebutkan kepada orang yang memeriksa tadi. Wa mathalahu bima haka Ibnu Khashram an Ibnu Uyainah. Lalu dia menceritakan atau menyebutkan contohnya dengan apa yang terjadi antara Ibnu Khashram dengan Ibnu Uyainah rahmatullahi taala alaihi. Bahwasanya Ibnu Uyainah pada suatu hari berkata Az-Zuhri, yaitu contoh tadlisul qata'. Az-Zuhri, dia tidak sebutkan hadatsana dan tidak pula akhbarana, tapi dia bilang Az-Zuhri saja tanpa menyebutkan redaksi penyampaian hadis, seperti halaman 353 kemarin. Lalu ditanyakan kepadanya, hadatsakum Az-Zuhri, apakah Az-Zuhri yang menyampaikan hadis itu kepadamu? Karena dia gurunya, salah satu gurunya Zuhri. Nah, thumma fasaka, dia tidak menjawab. Artinya dia biarkan aja. Thumma qala Az-Zuhri, dia katakan Az-Zuhri. Lalu ditanyakan lagi, Syekh, Zuhri yang kamu dengar dari Zuhri langsung? Baru dia sampaikan, la amman sami'a Zuhri. Bahkan murid Zuhri sendiri tidak. Saya mendengar dari yang murid-murid Zuhri lagi. Jadi bukan didengar jadi Az-Zuhri,
dan bukan pula dari murid Az-Zuhri, tapi dari murid Imam Az-Zuhri rahimahullah. Lalu dia katakan haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar hadda Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri. Jadi saya dengar ini dari Abdul Razzaq, bukan Az-Zuhri, bukan murid Zuhri pula, tapi murid Az-Zuhri an Ma'mar an Az-Zuhri, dari Ma'mar daripada Az-Zuhri. Nah, yang seperti ini ada. Dan istimewanya Ibnu Uyainah rahimahullah, seperti akan disebutkan nanti oleh Imam Suyuti dan imam yang lain, Ibnu Uyainah punya istimewaan. Dia tidak mentadlis kecuali dari yang thiqah. Tidak menyebutkan, kalau ditanyakan dari mana dia tadlis, rawi yang dia gugurkan itu adalah selalu thiqah. Oleh sebab itu ulama mengistimewakan tadlis Ibnu Uyainah ini bahwasanya mahmulun ala sama. Mahmulun ala sama. Kenapa? Karena tidak disebutkan pun perantara. Pada umumnya perantaranya adalah thiqah. Taib, al-thalis, yang ketiga menurut Imam Al-Hakim rahmatullahi alaihi, qaumun dallasu an majhulin la yudra man hum. Yaitu ada pula sekelompok yang mentadlis dari kaum atau dari para periwayat yang majhul, la yudra manhum, tidak diketahui siapa mereka. Ini pula sebagian, dan di sini tentu berbeda berbeda alasannya. Nah, yaitu meriwayatkan dari orang-orang yang tidak dikenal lalu dia hapuskan. Wa matsalahu bima ruya 'an Ibnu al-Madini, lalu dia memberikan contoh hadis yang diriwayatkan dari Ibnul Madini, yaitu Ali bin Abdullah Al-Madini, guru besarnya Imam Al-Bukhari. Qala haddatsani Husain Al-Ashqar, telah menyampaikan hadis kepada kami Husain Al-Ashqar. Qala haddatsana Syu'aib bin Abdullah, telah menyampaikan hadis kepada kami Syu'aib ibn Abdullah. An Abi Abdullah, dari Abu Abdullah, An-Naufin, dari Nauf, qala bittu inda Malik, bittu inda Ali radhiyallahu ta'ala anhu, saya bermalam di rumah atau di tempatnya Ali, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fadzakara kalaman, lalu dia sebutkan perkataan. Qala Ibnu al-Madini, Ibnu al-Madini karena dia adalah orang yang kritis, seorang naqid yang mendalami ilalul hadis, yang kita tahu bahwa yang paham ilal hadis itu seperti mereka ini, yaitu mereka menghafalkan hadis itu pertama yang sahih dulu, hafal dia semua hadis yang sampai pada masa itu dari guru manapun, sehingga kalau ada yang meriwayatkan dari hadis aneh dia bisa mendeteksi, karena memang rumusnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang sering kita ulang, bahwa siapa yang tahu yang benar dan tahu semuanya, maka yang salah itu mudah dideteksinya. Tapi siapa yang tahu sebagian yang benar, sebagian yang salah, baginya susah untuk mendeteksi yang salah. Jadi orang yang hafiz Quran misalnya, apalagi hafiz dengan seluruh qiraatnya, baik qiraat sab'ah maupun qiraat asyarah, ya, kalau ada yang salah baca, dia paham dari qiraat manapun. Tapi kalau kita yang tidak hafiz, yang salah pun kita benar. Oleh itu kaum muslimin, nah Ali bin Madini ini, bagi dia riwayat ini aneh, karena dia hafal hadis-hadis yang seluruh hadis Ali dia hafalkan, yang diriwayatkan dari Ali. Seluruh hadis yang diriwayatkan pada Abdullah bin Umar dia hafal, dari Abu Hurairah dia hafalkan. Lalu ada yang membawakan hadis misalnya ini dari Ali, tidak masuk dalam hafalan, tentu dia curiga. Qala Ibnu Madini, lalu saya tanyakan, berkata Ibnu Madini, faqultu li Husain, saya tanya ke Husain Al-Ashqar ini, mimman sami'ta hadha, hadis ini kamu dengar dari siapa? Faqala haddatsani Syu'aib an Abi Abdullah an-Nauf, saya telah menyampaikan hadis ini kepada aku Syu'aib, yakni Syu'aib bin Abdullah tadi, an Abi Abdullah, dari Abu Abdullah, an-Nauf, dari Nauf, yakni Nauf bin Malik al-Syu'aib. Faqultu li Syu'aib, lalu saya tanya langsung ke Syu'aib, karena Syu'aib masih hidup. Inilah hebatnya mereka itu dulu, langsung klarifikasi ke yang ahlinya, langsung ketemu. Jadi tidak jadi napas mereka itu lebih panjang, panjang-panjang napasnya.
Jadi dia bilang Suhaib bin Abdullah. Karena dia merasa ini tidak benar, ada masalah, dia tanya langsung ke Suhaib. Faqultu li Suhaib, man hadatsaka bihadza? Saya tanya lagi ke Suhaib, siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Faqala Abu Abdullah Al-Jassas. Yang menyampaikan ini kepadaku adalah Abu Abdullah Al-Jassas. Lalu tadi kan Abu Abdullah tidak jelas, sekarang ada ditambah dengan Al-Jassas. Faqultu, lalu saya tanyakan lagi kepada Suhaib, karena Abu Abdullah Al-Jassas tidak bertemu dengan Ali atau Ali bin Al-Madini, tidak bertemu dengan Abu Abdullah Al-Jassas karena dia sudah meninggal. Faqultu amman, saya tanya lagi, dari mana Al-Jassas ini menyampaikan? Artinya dari siapa? Qala an Hammad Al-Qassar, dari Hammad Al-Qassar. Tadi tidak ada dalam sanad Hammad Al-Qassar. Falaqitu Hammadan, lalu saya tanyakan saya bertemu dengan Hammad, saya temui Hammad Al-Qassar ini. Faqultu lahu, man haddatsaka bihadza? Saya tanyakan lagi kepada Hammad Al-Qassar, dari mana kamu mendapatkan hadis ini? Atau siapa menyampaikan hadis ini kepadamu? Qala balagani an Farqad As-Sabakhi An-Nauf. Dia katakan balagani. Kita ketika bicara tentang hadis mursal kemarin, balagani berarti tidak bersambung. Minal balagat, artinya minal marasil. Balagani an Farqad As-Sabakhi, sampai kepadaku dari Farqad As-Sabakhi. An-Nauf, Farqad As-Sabakhi Al-Kufi ini, An-Nauf dari Nauf ibn Malik. Fa'idha huwa qad dallasa an thalatha. Ternyata Husain Al-Ashqar ini sudah melakukan tadlis dari 3 orang. Coba lihat. Abu Abdullah majhul. Abu Abdullah majhul, yaitu gurunya Suhaib bin Abdullah tadi. Jadi dia tadlis bukan pada syekhnya, pada syekh-syekhnya. Abu Abdullah majhul, yakni Abu Abdullah Al-Jassas ini tak dikenal. Wa Hammadun la yudra man huwa. Dan Hammad Al-Qassar ini tidak dikenali siapa dia. Wa balaghahu an Farqad. Nah, dan Hammad Al-Qassar juga menyampaikan hadis banal balagat, artinya mursal, sampai kepadanya an Farqad, dari Farqad. Wa Farqad lam yudrik Naufan, padahal Farqad As-Sabakhi tidak bertemu dengan Nauf ibn Malik tadi. Jadi Abu Abdullah majhul, Hammad Al-Qassar tidak dikenal. Kemudian riwayat Farqad As-Sabakhi adalah mursal daripada Nauf, karena Farqad tidak bertemu dengan Nauf. Nah, ini jenis ini qaumun dallasu an majhulin la yudra manhum. Dia mentadlis dari orang-orang yang majhul, karena antara Farqad dengan Nauf tidak dikenal orangnya, karena dia tidak disebutkan. Maka kaum muslimin dan muslimat ini di antara bentuk bagaimana tadlis itu terjadi, yaitu dia temukan atau dia tadlis dari orang-orang yang tidak dikenal. Ar-Rabi', yang keempat, kata Imam Al-Hakim rahimahullah, qaumun dallasu an qaumin sami'u minhumul katsir. Yaitu ada orang yang mendengar hadis atau mentadlis dari kaum, dari sekelompok orang, dari satu kaum, sami'u minhumul katsir, di mana mereka banyak mendengar hadis daripadanya. Jadi bukan orang yang jarang riwayat, tapi banyak riwayatnya. Wa rubbama fatahumus syai'u anhum, tapi barangkali ada sedikit hadis yang luput dari mereka. Ya, sebanyak apapun riwayat, tapi ada yang luput daripadanya. Nah, yang luput ini dia masukkan seolah-olah dia dengar. Fayudallisunahu, yang luput itu dia masukkan ke dalam hadis yang seolah-olah dia dengar langsung dari guru-guru tersebut. Dan mungkin ini terjadi dengan sengaja, mungkin saja tanpa disengaja. Al-khamis, yang kelima, qaumun
Rawu an syuyukhin lam yarawhum. Yang kelima adalah kaum yang melarang yang meriwayatkan dari syekh-syekh yang mereka tak pernah lihat, tak pernah dilihat. Fayaqulun, lalu mereka katakan qala fulanun, berkata si fulan. Fahamala atau fahumila dzalika anhu ala sama wa laysa indahum sama. Padahal itu dianggap mereka sudah mendengar hadis dari si fulan. Ya, wa laysa indahum sama, padahal itu bukan didengar darinya. Qala al-Bulqini, berkata Imam al-Bulqini, wa hadhil khamsah kulluha dakhilatun tahta tadris al-isnad. Yang lima ini yang disebutkan oleh Hakim adalah termasuk tadrisu al-isnad. Wa dzakara sadis, lalu dia sebutkan yang keenam, wa huwa tadlisu syuyukh al-ati, yaitu tadlis syuyukh seperti yang akan dijelaskan. Berkata Imam Asyuti menukil dari Imam An-Nawawi dalam At-Taqrib Ats-Tsani, tadlisu syuyukh, tadlis asy-syuyukh. Yang tadi adalah tadlis isnad, sekarang adalah tadlis asy-syuyukh. Bi ay yusammiya syaikhahu atau yakniyahu atau yansubahu atau yasifahu bima la yuraf. Sekarang syekhnya tidak digugurkan atau syekhnya tidak gugur, cuman dia beri nama syekhnya, namanya masyhur misalnya begini, lalu dia namakan dengan nama yang lain. Au yakniyahu, atau diberi kunyah. Kalau misalnya dikenal dengan Abu Dawud, digelarnya dengan adik, misalnya la ilaha illallah, misalnya dia dikenal dengan Abu Bakar misalnya, lalu dia sebut Abu Abdullah karena di antara anaknya ada Abdullah. Nah, atau dikenal dengan Abu Dawud, lalu karena ada anaknya Abdullah disebutnya Abu Abdullah, diberi kunyah yang tidak masyhur. Au yansubahu, atau dia nisbatkan, dia sebut nasabnya. Misalnya dia dikenal dengan Ali ibn Abdullah, lalu dia nisbatkan kepada datuknya Ali ibn Muhammad, misalnya Ali bin Abdullah bin Muhammad, lalu dikatakan ibn Muhammad. Au yasifahu bima la yuraf, atau dia sifat sesuatu yang tidak dikenal. Misalnya dia dikenal misalnya dengan al-ahwal, juling, atau dia sebut dengan al-kafif misalnya. Karena antara kafif dengan yang juling jauh bedanya. Mungkin itu pada awalnya juling, dah tua jadi buta, tapi tidak dikenal dengan al-kafif atau al-a'ma, tapi dikenal dengan al-ahwal. Lalu dia sebut dengan gelar yang memang ada pada syekh itu, tetapi tidak dikenal dengan gelar itu. Mungkin seseorang punya gelar banyak, tapi yang paling terkenal misalnya gelarnya itu. Berkata Asyuti rahimahullah, al-qismu tsani tadlisu asy-syuyukh bi ay yusammiya syaikhahu aw yakniyahu aw yansubahu aw yasifu bila yura. Itu tadlis yang kedua, tadlis syuyukh, yaitu dia sebutkan syekhnya dengan nama yang lain atau dengan kunyah yang lain, atau dia sebutkan nasabnya yang lain yang tadi ma'ruf, atau disebut dengan sifat yang tidak dikenali, Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yani Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibnu Hajar rahimahullah, wa yadkhulu aidan fi hadzal qism at-taswiyah, masuk pula dalam bagian ini tadlis at-taswiyah, yaitu bi ayyasifa syekhihi bidzalik, yaitu dia sebutkan syekhnya dengan sifat-sifat yang tidak masyhur dan tidak dikenali, Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesai, yaitu bagian-bagian daripada at-tadlis. Adapun sekarang pindah kepada hukumnya.
Apa hukumnya at-tadlis? Hukum at-tadlis. Pembahasan tentang ini cukup banyak. Kita sebutkan dulu teksnya dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala An-Nawawi fima naqala anhu al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaihima, amma al-awwalu fa makruhun jiddan. Adapun bagian yang pertama yaitu tadlisul isnad, fa makruhun jiddan, sangat dibenci. Zammahu aktsarul ulama, dicela oleh sebahagian besar ulama. Thumma qala fariqun minhum, kemudian berkata sebagian atau sekelompok dari ulama tersebut, man urifa bihi sara majruhan mardud riwayah wa in bayyana sama. Ada yang mengatakan siapa yang biasa melakukan itu maka dia majruh, yaitu majruh artinya rusak reputasinya dalam hadis. Mardud riwayah, ditolak riwayatnya, wa in bayyana sama, sekalipun dia sebutkan samanya. Wasahihu at-tafsir, tapi Imam Nawawi berkata yang sahih adalah at-tafsir, tidak dihukum secara mutlak, mesti diperincikan dan dibedakan. Fama rawahu bilafdhin muhtamalin lam yubayyin fihi as-sama' fa mursal, yang dia riwayatkan dengan lafaz yang muhtamal, yang multi tafsir, multi makna, artinya tidak sharih, lam yubayyin fihi as-sama' fa mursal, yang dimana dia tidak sebutkan samanya maka disebut mursal atau dihukum mursal. Wa ma bayyanahu fihi, dan yang dia sebutkan padanya as-sama', yaitu didengarnya langsung, baik di tingkat dia maupun di tingkat syekhnya. Karena nanti akan ada hukumnya ketika tadlis itu, tadlis taswiyah itu harus di sepanjang sanad harus ada tasrih bis sama'. Beda dengan tadlisul isnad, tadlis isnad cukup dengan pada syekhnya. Tapi kalau tadlisul taswiyah, tadlisul qata' misalnya atau tadlis lain, tapi tadlisul taswiyah itu mesti sepanjang sana. Nah, wa ma bayyanahu fihi, yang dia sebutkan sama'nya pada isnad tersebut, seperti perkataannya sami'tu, saya mendengar, wa haddatsana, menyampaikan atau menceritakan kepada kami, wa akhbarana, mengabar kepada kami, wa syibhiha, dan siang seumpamanya, fa maqbulun yuhtaju bihi, ini diterima dan dijadikan hujjah. Wa fi sahihaini wa ghairihima min hadha ad-darbi katsir, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Sahihain, dan selain keduanya yang sepejenis ini banyak. Qatadah, seperti Qatadah wa Sufyanain, dan Sufyan Ats-Tsauri serta Sufyan ibn Uyainah, dua-duanya tadlis. Wa ghairihim, dan selain mereka, seperti Abu Ishaq As-Sabi'i, dan disebut pula Mujahid dan lain-lain. Wa hadzal hukmu jarin fi man dallasa marrah, hukum ini berlaku pada orang yang mentadlis satu kali. Wa ma kana fi sahihain wa sahihima min al-mudallisin bi an fa mahbul al-thubut as-sama' min jihatin ukhra. Adapun yang terdapat dalam as-sahihaini dan yang semisalnya yang mensyaratkan hadis sahih dari riwayat ahli tadlis dengan lafaz an, tidak disebutkan sama, kalau samanya jelas tidak tadlis lagi, dengan lafaz an, pamahmulun ala thubutis sama'i min jihatin ukhra, maka ini ditafsirkan bahwa hadis itu adalah masmu'un, didengar dari jalan lain. Wa amma tsani fa karahatu akhaf, adapun yang kedua yaitu tadlis syuyukh, yaitu merubah nama syekh, merubah gelar syekh, merubah kunyah syekh, dan merubah sifat syekh, itu lebih ringan karena tidak merubah sanad. Kalau tadi tafsir isnad merubah orangnya yang dhaif jadinya. Baik, faqara'atu akhaf, maka ini makruh juga tapi lebih ringan.
Wa sababuha taw'iru tariqi ma'rifatihi. Sebabnya adalah menyulitkan jalan mengenali orang ini. Misalnya nanti contoh Abu Bakar bin Abi Dawud. Orang sudah kenal nih Abu Bakar bin Dawud, yaitu Abu Bakar bin Abi Dawud sahib sunan. Dan ini ma'ruf, tapi lalu ketika dia ganti Abu Bakar jadi Abu Abdullah. Nah, kemudian atau digantinya dengan Abu Abdullah. Kemudian Abu Dawud juga diganti dengan Abu Abdullah. Akhirnya merumitkan orang. Siapa Abu Abdullah dari Abu Abdullah ini? Padahal yang dikenal dia adalah Abu Bakar dari Abu Bakar Abu Ibn Abi Dawud. Baik. Wa takhtalifu al-halu fi qira'atin bihasabi gharadih. Tentu saja hukum makruh ini bertingkat berbeda menurut niat atau tujuan orang yang melakukannya. Liqaunil mughayyari ismu dha'ifan atau saghiran atau mutaakhiran wafat. Karena ada pengaruhnya. Yang dirubah namanya itu kalau dia dhaif itu lebih parah lagi itu. Atau saghiran atau hanya karena junior tidak terlalu masalah. Atau mutaakhiran wafat atau lambat wafatnya itu lebih ringan daripada kalau karena dirubah karena dia dhaif sehingga dia akan anggap thiqah. Atau sami'a minhu katsiran atau sebabnya karena dia mendengar dari syekh ini banyak sehingga supaya nampak bervariasi dirubah-rubah nama syekh. Dia gurunya banyak hadis daripada syekh itu tapi dirubahnya supaya terlihat banyak gurunya. Famtana'a min takrarihi ala surah sehingga dia tidak ingin menyebutkan nama syekh dalam satu bentuk. Kadang dibilang misalnya Ibnu Uyainah, kadang bilang Sufyan, kadang bilang Abu Muhammad Al-Makki, kadang bilang Abu Muhammad Al-Hilali. Padahal semua itu adalah Sufyan ibn Uyainah. Nah yang seperti ini wa tasamma al-Khatib wa ghairu bihadza. Yang seperti ini Al-Khatib Al-Baghdadi dan selainnya menganggap ini tidak perlu dipermasalahkan. Kenapa? Karena tidak berubah hakikat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin wal mustami'at, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah. Karena waktu, insyaallah syarahnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Semoga Allah hargai dengan nilai yang sangat tinggi dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan yang terjadi. Semoga Allah mengampuni dan semoga tuan-tuan dan puan-puan bisa memaklumi. Kembalikan kepada saudaraku Ray untuk menutup kajian atau kalau ada pertanyaan yang masuk yang bisa kita jawab. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para penonton jazakumullah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di halq 93 insyaallah ya. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup kajian di sisa waktu, Ustaz, kita coba jawab pertanyaan. Seperti ini pertanyaan dari kemarin, Ustaz. Kita jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pertanyaan cukup panjang, Ustaz. Saya pernah menyaksikan rekaman video ceramah seorang tokoh yang isinya soal jawab tentang kedudukan hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, di mana penceramah ditanya benarkah hadis-hadis tersebut dalam kitab tersebut banyak yang maudhu dan dhaif. Maka dijawab dari penceramah, Imam Al-Ghazali menulis hadis tersebut dalam kitab itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia menceritakan bahwa gurunya dulu juga bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan saja dia mau dalam keadaan sadar atau bukan mimpi. Apakah kisah seperti ini benar, Ustaz? Benarkah ada ulama yang bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga sampai sekarang? Syukran jazakallah. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah seorang yang sudah meninggal tidak akan bisa ditemui lagi dalam alam dunia ini. Dalam alam dunia ini, itu dalam keadaan jaga. Sebab para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam,
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, dan lain-lainnya, orang-orang yang dijamin masuk surga, mereka menghadapi banyak masalah. Banyak masalah yang dihadapi. Abu Bakar ketika baru Nabi meninggal, dia harus berhadapan dengan gerakan murtad dan tidak mau bayar zakat. Lalu Abu Bakar mengadu ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya belum siap menghadapi ini. Lalu datang Nabi, bangun lagi. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga menghadapi masalah banyak, futuhat, dan banyak di antara kaum muslimin yang gugur dalam berjihad. Utsman radhiyallahu ta'ala sampai dituduh menyeleweng dalam penyelenggaraan keuangan negara, yang dalam bahasa orang sekarang nepotisme, KKN, mengangkat orang-orang dekatnya. Tentu saja ini dari orang-orang yang kurang iman dan kurang kerjaan. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, yang amalannya diridai oleh Allah, dan Allah pasti tak ridha dengan kezaliman. Kaum muslimin dan muslimat, Ali bin Abi Thalib juga menghadapi masa-masa sulit. Di satu sisi berhadapan dengan kaum Khawarij, dan satu sisi dapat tekanan dari Muawiyah dan Ahlus Syam yang menghendaki para pembunuh Utsman itu segera diadili. Di satu sisi dia harus menumpas ataupun memadamkan api fitnah Khawarij dulu. Itu jadi perbedaan ijtihad. Nah, tidak ada diriwayatkan kaum muslimin dan muslimat bahwa mereka bertemu langsung dengan Nabi untuk memberikan solusi. Tidak ada diriwayatkan seperti itu. Padahal mereka jauh lebih membutuhkan solusi daripada ketika Imam Al-Ghazali menulis kitabnya Ihya Ulumuddin ini. Ya kan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menulis kitab ini ya dalam kondisi aman, dan tidak pernah terjadi para sahabat yang menghadapi fitnah di antara mereka. Padahal kan yang logisnya dan memang kenyataannya bahwa Nabi SAW menjadi pemutus bagi mereka. Nah, andainya waktu itu bisa Ali bertemu dengan Nabi SAW, dia tanya, ya Rasulullah, ini saya berselisih paham dengan Muawiyah, mana yang benar di antara kami? Dan disuruh untuk bertahkim ke Nabi Allah dan Rasulullah SAW. Mereka tidak lakukan kecuali bertahkim pada Allah dan Rasul dengan Al-Quran dan Sunnah yang sudah ditinggalkan. Tak pernah Ali mengklaim, ya Muawiyah, saya bertemu dengan Rasulullah. Tidak ada. Atau mungkin Muawiyah mengklaim, ya Ali, saya bertemu dengan Rasulullah, saya perintahkan begini. Di sini tahulah kita kebatilan daripada klaim itu, bahwasanya Imam Al-Ghazali bertemu dengan secara kasyaf dengan Nabi SAW. Ini di sini berangkatnya nanti lebih tinggi lagi, kasyaf lagi dengan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Dan lebih tinggi lagi ini kesempataannya adalah menyatu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah klaim-klaim yang dijelaskan oleh para ulama kedustaannya, dan ya sebenarnya ini tidak perlu dalil untuk mendustakannya. Ya cukup kita lihat bagaimana orang-orang sahabat yang dekat, dan ini akan membuka pintu dusta-dusta yang lain. Setiap orang yang sampai kepada derajat ini mengklaim nanti sudah bertemu dengan Nabi SAW, dan itu banyak kenyataannya bertemu dengan Nabi sehingga dibebaskan dari mengamalkan syariat, sehingga dia punya keyakinan sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sudah memberikan cap bahwasanya ketika Nabi meninggal atau sebelum Nabi meninggal, Allah sudah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah sempurnakan. Kalau seandainya masih ada hadis lain yang diterima oleh Imam Al-Ghazali dari Nabi SAW secara terjaga dalam alam alam nyata ini, berarti masih ada agama yang belum disampaikan oleh Nabi SAW.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini dua hal yang cukup membuktikan bahwa ini klaim yang tidak berdasar sama sekali dan hanya sekedar ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Yang ketiga, setiap ilmu itu dikembalikan ke ahlinya. Dan kita maklum, Imam Al-Ghazali adalah seorang yang jenius, orang yang sangat tinggi intelijensianya, dan kalau berhujjah secara akliyat itu di atas rata-rata. Tapi cerdas bukan ilmu. Orang yang cerdas belum tentu berilmu. Maksud saya tentang as-sunnah ini. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, karena tumbuh dengan pemikiran-pemikiran, beliau hafiz Quran, tetapi penguasaannya terhadap hadis Nabawi, saya tidak membandingkan beliau dengan kita hari ini, tidak, jangan salah paham. Nanti salah paham pula nanti, lebih hebat antum dari Ghazali. Ya, saya tidak mungkin saya mengatakan saya lebih hebat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bahkan sulit dicari imam seperti Imam Al-Ghazali pada hari ini rahimahullah ta'ala. Jadi ketika kita bicara, konteksnya sekarang bukan antara saya dengan Imam Ghazali, tolong dipahami dengan baik, antara Imam Al-Ghazali dengan imam-imam ahli hadis. Ya, kadang-kadang kita ini ya karena memang dicari kesalahan, salah ucap sedikit tanpa klarifikasi. Tidak seperti Ali bin Madini tadi. Ali bin Madini ditanya, dicari orangnya, dia tanya, sehingga ilmunya jelas. Kalau kita hari ini tidak dicari mana yang salah, lalu yang tidak salah pun dianggap salah. Itu maka saya betul juga harus hati-hati bicara hari ini kaum muslimin dan muslimat. Jadi saya konteksnya perkataan ini adalah antara Imam Al-Ghazali dengan imam-imam Islam lainnya, khususnya yang di bidang hadis. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, maklum kita semua, lahir dari kalangan filosof. Dan filosof ini, ahli-ahli filsafat itu bukan orang-orang bodoh. Rata-rata adalah orang-orang punya tingkat intelijensia tinggi. Kalau enggak, gimana dia melahirkan pikiran-pikiran yang subhanallah orang lain tak terpikir, ya 1000 tahun dia sudah memikirkannya. Terpikir oleh dia. Cuman apakah pikiran bisa menjamin kebenaran? Tidak. Makanya saya katakan setiap pemikir belum tentu berilmu. Tidak semua pemikir itu berilmu. Tetapi setiap yang berilmu pasti pemikir atau pasti berpikir. Makanya ilmu lebih tinggi daripada pikiran. Ilmu lebih tinggi dari logika. Makanya Allah tak pernah memuji dirinya kecuali dengan ilmu, tak pernah memuji dirinya dengan pikiran, dengan logika. Silakan dibaca dalam Al-Quran dari ayat surah Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak akan ditemukan Allah memuji dirinya bagaimana memikir, tidak dengan pikiran, tapi dia memuji dirinya dengan ilmu. Wa huwa a'lamu bihim wa huwa a'lamu bima kanu ya'malun wa huwa 'allamul ghuyub wa huwa as-sami'ul 'alim wallahu bikulli syai'in alim wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi Allah memuji diri dengan ilmu, karena ilmu lebih tinggi dari pikiran. Ilmu lebih tinggi dari pikiran. Ilmu insya Allah kalau diikuti, kalau benar ilmu dari Al-Quran hadis diikuti, tidak menyesatkan. Kapan sesatnya? Kalau masuk pemikiran. Tentu saja pemikiran yang tidak mengikut ilmu. Jadi berbeda antara ilmu nanti dengan pemikiran, lalu diikuti pemikiran, insya Allah kesesat. Tapi kalau ikut ilmu, abaikan pemikiran, tidak tersesat. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah lahir dari pemikiran. Dan bukan berarti beliau juga tidak punya pengetahuan tentang Al-Quran, tentang hadis. Karena beliau adalah pakar di bidang usul fikih, ilmu fikih. Tapi mau tidak mau harus diakui bahwasanya beliau bukan berlatar belakang hadis. Sehingga waktu itu beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Tidak bisa secara selektif memasukkan hadis. Di mana siapa yang tahu ini? Tentu ulama hadis. Tidak mungkin seorang ahli filsafat menjadi penilai hadis, tidak mungkin. Ya, pernah ada seseorang
dalam sebuah seminar mengatakan ternyata ulama hadis itu belum secara komprehensif menjelaskan hadis. Saya tanya, yang mengatakan itu siapa? Ternyata Pak yang pakar ilmu humaniora. Ya, dan tidak bidangnya lah, akhi. Tidak bidangnya. Kemudian mengatakan ulama tafsir belum memberikan tafsir secara komprehensif. Yang bilang siapa? Orang yang tidak juz 30 aja tidak hafal. Tidak pernah baca kitab tafsir secara selesai sampai tamat. Lalu menilai ulama tafsir secara seluruhnya. Tidak kurang dari 4.000 kitab tafsir. Dan berapa tafsir yang Anda tamatkan. Sehingga mengatakan bahwasanya ulama tafsir belum memberikan tafsir secara komprehensif. Baru baca sebagian dari kitab tafsir, 5 buah tafsir, baca sebagiannya, lalu tidak komprehensif. Antum tidak menemukan di sini, mungkin kitab tafsir antum temukan yang lain. Atau jangan tafsirkan kejadian hari ini yang tidak ada pada zaman mereka ditafsir di zaman dulu, mungkin tidak ada. Kalau itu maksudnya tidak komprehensif, iyalah tidak mungkin orang mengetahui yang gaib. Nah, biasanya tidak tahu. Oleh itu Imam Al-Ghazali rahimahullah dinilai oleh pakarnya, para ahli hadis, beliau mungkin tidak masuk jajaran ulama hadis. Tidak masuk jajaran ulama hadis. Dan tidak dianggap sebagai ahli hadis. Makanya wajar saja dalam kitabnya akan banyak terdapat hadis-hadis baik palsu, mungkar. Imam Al-Iraqi, yang siapa yang meragukan keahliannya Imam Al-Iraqi, Imam Ibn Hajar yang kita sebut sebagai Khatimatul Huffaz, yang menjadi rujukan utama umumnya kita di kalangan belakangan ini adalah Ibn Hajar Al-Asqalani, mengakui bahwa di antara gurunya yang paling besar adalah Imam Al-Iraqi di hadis. Dia mentakhrij kitab ini. Dan bukan beliau saja, banyak ulama-ulama yang menghukum hadisnya baik secara keseluruhan maupun sebagian. Disebutkan oleh Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, tetapi hadisnya palsu. Maka Imam Al-Iraqi menulis kitab yang cukup panjang, yaitu kitab 3 jilid, Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfar bi takhrij ma fi Kitabil Ihya'i min al-Akhbar. Judulnya aja panjangnya. Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfar bi takhrij ma fi Kitabil Ihya'i min al-Akhbar. Yaitu suatu kitab yang cukup mewakili kita membawa kitab-kitab besar dalam banyak perjalanan yang isinya adalah mentakhrij kitab hadis-hadis yang terdapat Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dari khabar-khabar atau hadis-hadis. Maka tidak kurang dari 2/3 atau ada yang mengatakan 3/4 dari hadis yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin antara dhaif jiddan, bahkan ada yang palsu. Nah, tentu saja kita katakan antara Al-Iraqi dengan Al-Ghazali jauh bedanya. Nah, siapa yang bisa membatalkan hukum Al-Iraqi dengan ilmu, silakan. Tapi dengan terasa tidak bisa. Oh, Imam Al-Iraqi tidak ketemu Nabi, Al-Ghazali ketemu Nabi, berarti sahabat dia. Ya, saya tidak menemukan satupun penulis kitab tentang as-sahabah memasukkan Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hamid Al-Ghazali dalam kalangan sahabat. Karena sahabat itu yang bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya, dan mati dalam keadaan Islam. Dan kita tahu alhamdulillah Imam Al-Ghazali orang beriman insyaallah, dan mati dalam keadaan Islam rahimahullah ta'ala. Bahkan disebutkan Imam Al-Ghazali di akhir-akhir umurnya, yang dia sudah sampai ke puncak pemikiran filsafat tertinggi, dia menulis kitab Tahafutul Falasifah, yaitu kebingungan para ahli filsafat. Makanya dia menulis kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, mengekang orang awam dari belajar ilmu kalam. Walaupun nanti memahami kitab ini akan terjadi beda versi. Ya, ada yang mengatakan maksud Imam Ghazali orang-orang yang tidak dan sebagainya. Bukan melarang secara umum, terserah. Artinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Ghazali meninggal dalam keadaan mempelajari kitab Sahih Bukhari seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi. Meninggal dalam keadaan kitab Al-Jami'us Sahih berada di dada beliau.
karena dia kembali paham bahwa sesungguhnya jalan yang tidak buntu itu adalah Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita tentu saja ilmu Ghazali tidak ada yang memungkiri bagaimana kehebatan beliau di bidang apapun, bahkan termasuk di hadis ini. Dibanding dengan kita hari ini, beliau jauh di atas kita. Tapi tadi banyak kitabnya dia tulis di saat beliau belum menguasai ilmu hadis ini. Maka beliau tidak disusun di antara tabaqat ulama hadis. Tapi tabaqat ulama fiqh ada, usul fiqh ada, al-falasifah ada, tasawuf ada masuk. Tapi di hadis tidak, dia bukan imamnya. Maka tapi jangan salah paham lagi ya, bahwa beliau tidak tahu hadis sama sekali, jangan. Enggak. Banyak hadis-hadis sahih yang beliau hafalkan, yang beliau pahami, yang beliau syarahkan. Banyak ilmu-ilmu yang disebut oleh beliau tak didapatkan dalam syarah-syarah yang lain. Cuman kelemahan tadi dia tidak bisa selektif dalam menyebutkan hadis tadi. Kesimpulannya bahwa pertama, yang tadi klaim bertemu langsung dengan Nabi itu adalah tidak ada bukti dan dalilnya. Bahkan saya mungkin tidak terlalu banyak kenal Imam Ghazali, tapi saya tidak mengetahui ada Imam Ghazali mengakui itu. Imam Ghazali sendiri tidak ada mengakui itu. Saya tahu dan atau tidak ada ulama yang mengatakan Imam Ghazali bertemu dengan Nabi SAW. Sepanjang saya membaca kitab Ma'rifatus Sahabat, Tabaqatus Sahabat, tidak masuk dalam bilangan sahabat. Kalau bertemu Nabi dalam keadaan hidup. Ketiga, bahwa Imam Nabi tak kemana hidup lagi. Beliau hidup di alam barzakh hidup. Tapi di dunia lagi dia tidak balik. Kalau balik, kenapa para sahabat dulu tidak pernah minta solusi dari Nabi SAW? Karena banyak masalah-masalah berat yang dihadapi. Ya, terjadi pergulatan kekuasaan antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Kenapa Nabi tidak keluar untuk mendamaikan mereka? Bahkan Nabi pesankan. Ini yang kenapa Nabi berpesan menjelang meninggalnya, setelah saya kalian akan melihat banyak perselisihan. Gimana caranya? Maka kembalilah ke sunnahku. Tidak dia bilang datang ke kuburanku, tidak minta solusi. Datang ke kuburanku, tidak, bukan. Kembali ke sunnahku. Lalu apa? Dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya, addu 'alaiha bin nawajis, pegang, gigit dengan gigi gerah. Tamassaku biha, pegang teguh. Kemudian apa? Yang membuat kalian berselisih itu adalah wa iyyakum muhdatsatil umur. Yang membuat kalian berselisih itu jauhi, yaitu melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Kama inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diadakan itu dalam agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Makanya Nabi sebutkan penyebabnya perselisihan banyak itu adalah yang baru dalam agama. Makanya jauhi yang baru-baru, yang tidak dikenal dalam Islam, tidak kenal dengan Islam, jauhi itu. Maka disitulah, karena itu akan menjawab perselisihan. Kita berselisih banyak sekarang kan karena itu, karena banyak bersandar pada riwayat yang dhaif, sehingga berbeda dengan yang sahih, atau berbeda dengan yang palsu, apalagi berbeda dengan asli. Nah, kalau antum sudah terlanjur beli, sudah terlanjur amalkan, berat untuk ditinggalkan. Makanya Imam Al-Bukhari ingatkan, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu, baru didakwakan, baru diamalkan. Ini tidak, amalkan dulu, baru cari ilmunya. Ternyata tidak sesuai. Akhirnya kepentingan lahir di situ. Kemudian bisa saja karena menganggap kalau diingkari mudaratnya besar. Enggak ada kepentingan di situ. Tapi mungkin akan terjadi gejolak. Akhirnya ditinggalkan berlarut-larut, sehingga ulama tidak, yang tahu tidak berani, yang berani tidak punya ilmu. Berani untuk mencegah tapi tak punya ilmu, sehingga timbul masalah. Yang tahu tidak berani karena juga takut bermasalah. Akhirnya menjadi berkembang sampai datang orang yang tahu dan berani mengingkari, akhirnya menghadapi problema besar. Dan rata-rata lahir dari hadis-hadis palsu yang disebutkan oleh para ulama, atau hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Itulah tugasnya para ahli hadis untuk memeriksa, menyaring, dan menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah.
Ini yang saya ketahui, wallahu taala alam, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik bahwa klaim itu sama sekali tidak benar dan tidak ada ulama hadis yang mengatakan itu. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz dan juga apa yang sudah disampaikan bisa juga kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Insya Allah di hari Sabtu kita akan bersama kembali dengan lanjutan kajian bersama Ustaz, karena esok hari insya Allah kita akan di Masjid Zaid bin Sabit mengkaji kitab Risalah Imam Asy-Syafi'i. Kita akan siarkan langsung juga dan nanti bisa menyimak juga di laman Facebook Radio Robani, juga di Kamar Mengaji dan juga di laman pribadi Ustaz. Afwan untuk semua salah kata kilah bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Subhanallah.